Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tugas PPT mata kuliah studi Al-Qur'an dan hadis yang diampu oleh Kiai Haji Ahmad Musyafa LC MPDI. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul dari Al-Qur'an. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul dalam Al-Qur'an yang disusun oleh saya. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi asbabun nuzul. Nah, dalam definisi tersebut nanti kita akan menerangkan tentang yang pertama ada etimologis. Apa itu etimologis? Secara bahasa. Terus yang kedua ada terminologis. Apa terminologis? Ada yang tahu? Istilah. Sebaliknya kan seperti itu. Yang pertama, definisi asbabun nuzul secara etimologis adalah berasal dari dua kata, yaitu asbab atau sebab, yang sebenarnya sebelumnya itu dari kata dari bentuk idhofah dari lafaz asbal dan nuzul ya, jadi terdiri dari asbab dan an-nuzul. Asbab yang berarti adalah sesuatu yang menghubungkan dengan sesuatu yang lain seperti tali ataupun sebab. Terus an-nuzul berarti turun atau menempati suatu tempat. Jadi disimpulkan secara umum bahwasanya asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sampai di sini ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah menurut definisi asbabun nuzul secara terminologis. Nah, terminologis adalah apa tadi? Secara terminologis istilah. Ya, di sini ada pendapat beberapa para pakar ulama hadis dari Profesor Subki Soleh. Beliau adalah pakar ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Beliau berpendapat bahwasanya asbab an-nuzul adalah sebab turunnya satu atau beberapa ayat, biasanya terkait peristiwa tertentu. Begitupun juga menurut Mana al-Khoton, asbab an-nuzul adalah apa? Peristiwa atau pertanyaan yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran pada waktu tertentu. Jadi asbab an-nuzul adalah sebab-sebab kenapa ayat tersebut, ayat ataupun wahyu tersebut diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW oleh dari Allah lewat perantara. Nanti ada peristiwa-peristiwa kenapa kok ayat tersebut turun. Jadi kesimpulannya adalah apa? Asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan hukum, atau menyelesaikan suatu masalah. Ia menjadi sumber secara penting untuk memahami konteks turunnya wahyu. Dan tidak semua ayat punya sebab khusus. Namun secara garis besar seluruh Al-Quran lahir dalam latar belakang sejarah tertentu. Jadi semua dari 30 juz dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Ikhlas itu ada sebab-sebabnya. Anas. Dan selanjutnya macam-macam asbabun nuzul ya. Ada beberapa macam asbabun nuzul. Ada beberapa macam. Ada dua garis besar. Yang pertama adalah ta'addud al-asbib wal nazil wahid. Apa maknanya? Beberapa sebab yang menyebabkan satu ayat atau satu wahyu turun. Yang kedua nanti pengertiannya adalah apa? Kadang satu ayat atau wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab yang berbeda. Contoh di sini seperti Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ada yang hafal Quran surat Al-Ikhlas? Sudah sekali. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 apa bunyinya? Coba dengarkan bersama-sama. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Kenapa asbabun nuzulnya surat Al-Isra turun? Untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari orang musyrik Mekah zaman pra-hijrah, zaman sebelum Rasulullah hijrah, dan kaum ahlul kitab di Madinah pasca setelah baginda Rasulullah. Jadi untuk menanggapi apa saja pertanyaan-pertanyaan, ada yang pernah tahu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Quraisy? Pertanyaannya adalah apa? Mereka beranggapan bahwasanya Tuhan yang menyampaikan wahyu baginda Rasulullah itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang mereka atau biasa disebut dengan berhala. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, di sini ada yang tahu surat Al-Baqarah ayat 238? Ayo giling-giling. Yang artinya saja lah ya. Artinya adalah peliharalah semua sholatmu dan pelihara sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat 5 waktu. Sholat wajib lah. Nah, ayat ini ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya yang pertama, Nabi sholat zuhur di hari yang sangat panas, sahabat merasa berat. Jadi sebab turunnya surat itu, di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama, surat Al-Baqarah turun karena apa? Ketika baginda Rasulullah sholat zuhur di hari yang sangat panas, para sahabat merasa sangat berat. Kan karena rasanya panas, sholat zuhur merasa sangat berat. Yang kedua, sahabat sedikit ikut sholat zuhur, sebagian sibuk berdagang atau tidur siang sampai lupa untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, ada orang bercakap-cakap saat sholat, turun ayat perintah untuk diam. Yang keempat, ada yang menyuruh temannya menyelesaikan urusan saat sholat, turun ayat tentang khusyuk. Nah, itu sebab-sebab kejadian-kejadian yang terjadi yang menyebabkan suatu ayat turun. Lanjut, yang selanjutnya ada ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab beberapa ayat atau wahyu turun, satu sebab saja. Satu peristiwa dapat menyebabkan turunnya beberapa ayat secara bertahap. Contoh dalam Quran surat At-Dukhan. Ada yang hafal surat At-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Langsung saja, isinya adalah kaum Quraisy durhaka. Nabi berdoa agar mereka dilanda kelaparan seperti zaman Nabi Yusuf. Mereka menderita hingga makan tulang. Turun ayat Quran surat At-Dukhan ayat 10 tentang kabut ataupun seperti zamannya Nabi. Ada yang pernah mendengar kisah Nabi Yusuf? Nah, di YouTube banyak. Nanti sampai browsing ya kok, cari tentang kisahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, mereka meminta Nabi berdoa agar siksanya dicabut. Akhirnya hujan turun ayat Quran surat At-Dukhan ayat 15. Setelah kembali durhaka lagi, turun ayat Quran surat At-Dukhan ayat 16, ditafsirkan sebagai siksa perang. Jadi kesimpulannya adalah apa? Ta'adud al-asbab wal nazil wahid adalah satu ayat bisa memiliki banyak sebab turunnya. Terus yang kedua, ta'adud an-nazil wal asbab wahid, satu sebab bisa menghasilkan beberapa ayat. Terus yang selanjutnya ada urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Urgensi itu apa sih? Arjen itu apa? Daruratan dan kegunaan asbab nuzul. Yang pertama adalah pentingnya memahami asbab nuzul. Yang kedua, manfaat utama menurut Muhammad Firuzin dalam bukunya Al-Quran dan Ulumul Quran. Yang pertama, pentingnya memahami asbab nuzul adalah yang pertama membantu menafsirkan Al-Quran dengan benar. Jadi agar kita tidak sembarangan menafsirkan. Kebanyakan kan seperti itu ya. Kebanyakan orang itu menafsirkan hanya untuk memenuhi kepentingannya diri sendiri, gitu. Ya atau tidak? Ya, kebanyakan seperti itu ya toh. Seperti contoh ada ayat yang memerintahkan tentang untuk menikahlah lebih dari 2 kali, 2, 4. Ya toh, seperti itulah. Itu untuk kepentingan diri sendiri. Apakah boleh? Ya, tidak tahu. Karena tidak menafsirkan dengan benar, maka memiliki pola pikir seperti itu. Yang kedua, ulama klasik seperti Al-Wahidi, Ibnu Daqiq Al-Id dan Ibnu Taimiyah menegaskan mengetahui sebab turunnya ayat akan memudahkan memahami makna ayat dan hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, itu fungsinya yang paling mendasar. Jadi agar kita tidak menafsirkan Al-Quran secara sembarangan, karena itu adalah ayat hukum. Yang
selanjutnya tanpa pemahaman ini penafsiran rentan salah tafsir. Makanya banyak orang-orang pakar tafsir itu ya minimal harus hafal Al-Quran dulu. Setelah hafal, beliau pasti hafal tentang asbabun nuzul. Makanya beliau mampu menjadi seorang pentafsir. Yang kedua, manfaat utama menurut Muhammad Khairuddin. Yang pertama, mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan. Kenapa kok kita sholat 5 waktu? Kenapa kok kita berpuasa? Kenapa kok kita harus zakat, haji dan lain-lain. Yang kedua, mengetahui siapa pelaku atau peristiwa yang mendahului turunnya. Nah, agar kita tahu kenapa ayat tersebut turun. Ada apa sih sebelumnya? Jadi kan di sini kan rata-rata kan menghafal Al-Qur'an nih, ya kan? Anda pun harus tahu tentang mengetahui kenapa kok ayat tersebut diturunkan. Nah, yang ketiga, menentukan apakah ayat bersifat khusus ataupun umum serta konteks dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyadari bahwa Allah selalu memberi perhatian pada Rasulullah dan umat. Jadi di zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah mengalami kesulitan apapun, pasti Allah selalu menyertai dengan cara apa? Dengan dibuktikan dengan turunnya wahyu. Seperti tadi contoh surat Al-Ikhlas tadi, itu ketika baginda Rasulullah merasa untuk membantu baginda Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir Quraisy dan juga kaum Ahlul Kitab. Terus yang selanjutnya, 4 kegunaan dalam hal pendidikan. Makna Khalil Al-Khatim menurut Manna Khalil Al-Khatim, yang pertama, mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui siapa pelaku atau peristiwa yang mendahului turunnya ayat. Yang ketiga, menentukan apakah ayat bersifat khusus atau umum serta konteks penerapannya sama. Menyadari bahwa Allah selalu memberi sama seperti yang tadi. Terus selanjutnya, yang kelima, kegunaan dalam kajian syariat. Mengetahui hikmah syariat dan proses bertahapnya hukum. Contoh, pengharaman khamr turun surat secara bertahap. Ada Quran surat An-Nahl ayat 67, Quran surat Al-Baqarah ayat 219, ada Quran surat An-Nisa ayat 43 sampai Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Itu secara bertahap turunnya untuk menegaskan tentang pengharaman khamr. Karena di zaman baginda Rasulullah khamr itu belum dilarang. Tapi karena ada suatu peristiwa yang menyebabkan akhirnya turunlah surat secara bertahap yang menyebabkan khamr itu dalam satu konteks mengatakan bahwasanya sahabat sampai lupa untuk melaksanakan sholat karena masih tertidur, karena kan ngefly istilahnya. Terus yang selanjutnya menjelaskan ayat yang samar. Contoh, Quran surat Al-Baqarah ayat 158, sa'i antara Safa dan Marwah. Sayyidah Aisyah menjelaskan konteksnya untuk menghindari salah paham. Yang ketiga, menentukan apakah ayat berlaku khusus atau umum. Contohnya kasus Dihar Aus ibnu As-Samit dengan istrinya Haulah binti Hakam. Quran surat Al-Mujadalah. Mempermudah hafalan dan menguatkan ingatan, sebab turunnya ayat membantu penghafal mengingat keterkaitan antara sebab, peristiwa, pelaku, dan hukum. Jadi agar mudah menghafal, kita tahu tentang sebab-sebab apa ini dilarang, maka ayatnya ini, dalilnya ini. Cukup. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pengertian dari asbab an-nuzul adalah ilmu penting yang menjelaskan konteks turunnya ayat Al-Quran. Ia menjadi kunci dalam memahami makna, hukum, dan hikmah Al-Quran secara benar. Dengan menguasai ilmu ini, umat Islam dapat mengenalkan ajaran Al-Quran secara tepat, sesuai dengan tujuan syariat, dan relevan dengan kehidupan sepanjang masa. Sampai di sini ini kan? Apakah semua ayat Al-Quran mempunyai asbab nuzul? Nah, tadi sudah diterangkan di depan bahwasanya secara garis besar semua ayat Al-Quran itu memiliki asbab ya, secara garis besar. Tapi dalam konteks pendidikan para ulama itu semua pasti ada sebab-sebab itu. Seperti Al-Fatihah? Iya. Al-Fatihah kan diajarkan kepada Nabi sebagai permulaan. Lupa, perlu dicari. Bahwasanya semua ada sebabnya. Enggak tahu kan. Terima kasih, thank you. Jazakumullah khairan katsiran. Ada yang nanya lagi? Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi